Hidup akan lebih tenang jika tidak lagi mempedulikan siapa yang menyukai dan tidak menyukai kita. Biarkan mereka berurusan dengan pemikirannya sendiri. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Gordon William yang dijuluki sebagai Chicken Man. Bisnismen ini menyebut kota Atlanta sangat terpinggirkan. Perkembangannya jauh sekali dengan Chicago maupun kota besar lainnya seperti LA dan New York. Karena film ini bercerita di tahun 70-an, si Chicken ingin memanfaatkan pertandingan akbar yang digelar antara legenda tinju Muhammad Ali dan lawannya sebagai kesempatan baik untuk mengubah kota Atlanta dari abu menjadi emas. Bukan bisnis biasa, Chicken menerapkan konsep palu gada. Apapun yang lu mau, gua ada, yang penting dapur ngebul. Hari itu, Chicken mengumpulkan uang taruhan untuk pertandingan tinju nantinya. Uang-uang tersebut dibawanya ke rumah kasino yang dikelola dengan pacarnya yang bernama Vivian. Dari dalam berangkasnya, Chicken cukup terkejut karena Vivian menyimpan sebuah pistol yang disebutnya sebagai asuransi jiwa. Chicken mengaku akan bekerja sama dengan temannya menyambut kedatangan bos gangster kulit hitam yang dijuluki Black Godfather. Dia bernama Frank Moten yang akan hadir di dalam acara pertandingan tinju. Scene berpindah ke Polres Kota Atlanta. Seorang detektif bernama J.D. Hudson melihat tayangan berita tentang pencopotan gelar Ali karena menolak dinas militer dalam Perang Amerika melawan Vietnam. Selain itu, Ali disebut sebagai pengkhianat ras yang dibenci banyak warga Amerika. Datang ke restoran, Hudson mendapat perintah komandannya yang sedang makan siang bersama seorang senator untuk ditugaskan menjadi pengawalnya Ali selama berada di Atlanta. Hudson sebenarnya ingin menolak, namun karena dia dianggap sebagai polisi rendahan yang gagal dalam menangani berbagai kasus, Hudson pun tidak punya pilihan. Dan inilah teman Chicken yang bernama Silky yang akan memperkenalkannya kepada Frank Moten saat bos gangster itu mendarat di Atlanta. Di waktu yang sama, Silky melakukan pembicaraan pribadi yang cukup mencurigakan dengan temannya yang bernama Emerson. Hudson menceritakan kepada istrinya bahwa dia berhasil menyelesaikan tugasnya mengawal Ali dengan baik. Komandan dan senator itu menjanjikan akan memberikannya tugas yang sesuai dengan porsinya sebagai detektif. Chicken membujuk Silky agar memberinya kesempatan untuk menyambut Frank dan rombongannya di kota ini. Bukan tanpa alasan, Chicken berharap bos mafia kaya di New York itu mau berinvestasi jutaan dolar dengan pembagian keuntungan yang menurutnya akan sangat menarik. Chicken dan Vivian senang karena Silky memberinya kesempatan. Tapi tanpa mereka sadari, si Emerson sedang membuat sebuah rencana dengan seseorang yang dia hubungi dari telepon umum. Keesokan harinya, Chicken Man datang ke gereja menemani anak dan istrinya. Di luar dugaan, pendeta yang menilai si Gordon ini pengusaha sukses memintanya memperbaiki atap gereja yang sudah rusak. Singkat cerita, Silky memberitahu Chicken Man bahwa rombongan bos gangster yang akan tiba di Atlanta itu terdiri dari Frank Moten yang menguasai New York. Kemudian ada Cadillac yang mengendalikan New Jersey dan beberapa bos mafia lainnya. Karena itu, Silky meminta Chicken menyediakan banyak gadis seksoi terbaik yang dia miliki untuk menyambut tamu-tamunya itu. Dan inilah sosok Muhammad Ali yang baru saja tiba dalam acara konferensi pers dengan rivalnya dari kulit putih bernama Jerry. Hudson sepertinya punya tanggung jawab besar untuk mengawal Ali, karena dari 49 negara bagian yang menolaknya, hanya kota Atlanta yang berani menggelar pertandingan legenda tinju dunia ini. Hudson sempat melayangkan protes kepada komandannya karena dia hanya dibantu 3 polisi dan 2 diantaranya masih pemula. Demi keamanan dan keselamatan petinju ini, Hudson memilih rumah kabin yang jauh dari keramaian. Inilah yang sempat disesalkan oleh Ali yang tidak suka dengan keputusan Hudson. Kembali ke Chicken Man dan Vivian yang sedang mempersiapkan sebuah rumah untuk acara pesta khusus yang digelar setelah pertandingan.
Setelah itu, Chicken menyambut kedatangan para bos tersebut turun dari jet pribadinya. Dan inilah sosok Frank Moten, Cadillac, dan pengawal pribadinya Lamar Brown. Sebelum diantar ke hotel, Cadillac dan Brown meminta diantar ke sebuah rumah. Chicken yang tidak biasa bergaul dengan gangster terlihat syok dan gemetaran saat mendengar suara gedebrak-gedebruk orang yang sedang dipukuli. Selanjutnya, para bos gangster ini diantar ke hotel Hyatt yang sangat mewah. Meski saat ini Frank seorang bos gangster terkemuka yang bergelimang kekayaan, faktanya dia berasal dari kampung. Malam itu, Chicken diculik oleh bos gangster Atlanta bernama Jeffy Lopez. Karena akan mengadakan pesta besar tanpa seizin darinya, Jeffy memaksa Chicken untuk menyerahkan 50% pendapatan dari pesta nantinya. Singkat cerita, Chicken ditertawakan oleh Silky dan Cadillac setelah dia menceritakan apa yang dialaminya. Tiba-tiba, undangan mereka tertuju kepada artis seksoi bernama Lola yang sangat dipuja oleh Frank. Jika Chicken berhasil membujuk Lola untuk menemui Frank, Cadillac yakin bos gangster itu akan membantu menyelesaikan masalahnya dengan Jeffy. Pura-pura mengantarkan satu bungkus utbrai favoritnya, Chicken yang cerdik berhasil membujuk Lola agar mau menemani rekan bisnisnya yang sangat mengidolakan Lola. Hudson dan anak buahnya bergegas keluar kabin saat melihat sebuah mobil yang ditumpangi para pemuda yang benci kepada Ali. Singkat cerita, pertandingan tinju akan segera dimulai. Ribuan orang datang untuk hadir, termasuk para bos gangster yang tidak ingin ketinggalan. Chicken kembali was-was saat melihat si Jeffy. Frank menemui si Jeffy untuk memberinya peringatan bahwa dia tidak berhak memerasi Chicken yang akan menggelar pesta untuk menghormati dirinya. Cadillac terlihat sudah memegang pistol dari balik jasnya jika gangster Atlanta ini berani macam-macam. Tidak mau berurusan panjang dengan geng lokal semacamnya, Frank akan mengeluarkan 50% yang Jeffy inginkan dari saku pribadinya. Dengan pengawalan ketat dari Hudson dan timnya, Ali mulai bergerak menuju ring tinju. Chicken tampak terkejut saat dia melihat detektif Hudson. Belum jelas apa penyebabnya. Disinilah kawanan penjahat bertopeng akan melancarkan sebuah rencana perampokan di rumah kasino tempat Vivian dan Chicken mengundang banyak tamu. Film mundur 8 tahun sebelum pertandingan. Kala itu, Chicken terjerat kasus kriminal. Pengacara yakin dia akan keluar kurang dari 6 bulan karena polisi sangat membenci ruang pengadilan. Pengacara menyebut polisi yang menangkap kliennya sangat rasis karena 2 tersangka kulit putih telah dibebaskan sedangkan Chicken tetap ditangkap. Ternyata petugas yang menangkap Chicken adalah Hudson yang sejatinya dari kulit hitam. Alhasil, tuduhan rasis tidak berdasar dan saat itu juga Chicken ditangkap dengan vonis 2 tahun penjara. Kembali ke kawanan perampok yang melancarkan aksinya di rumah kasino. Puluhan tamu yang datang ke pesta ini dikumpulkan untuk dirampas seluruh barang berharga yang mereka miliki. Tak sampai di situ, bos bandit ini memaksa Vivian dan temannya si Kribo dengan cewek bernama Lena untuk menyambut tamu-tamu lainnya yang akan datang. Karena perampokan ini akan dilakukan sepanjang malam. Film mundur 2 minggu sebelumnya. Inilah sosok bos dari para perampok itu yang bernama McKinley yang diajak melancarkan aksi perampokan oleh si Emerson. Selain mereka berdua, ada si Willy yang diajak ikut serta dalam rencananya. Ternyata mereka lebih dulu menyamar jadi tukang bangunan di rumah kasinonya Vivian. Tujuan mereka untuk melihat ruangan bawah tanah dan akses jalan keluar dari rumah ini. Karena rencana ini dianggap cukup gila, McKinley menyebut setidaknya dibutuhkan 5 bajingan lainnya untuk membantu mereka. Sebelum beraksi, kawanan perampok ini membahas rencana mereka sesuai dengan hasil analisa yang McKinley sudah lakukan. Karena itulah, Lena lebih dulu masuk dengan menyamar sebagai PSK yang ingin direkrut oleh Chicken. Kembali ke pertandingan, kedua petinju sudah bersiap di atas ring. Sementara itu, Chicken mengutarakan niatnya kepada Silky untuk berbicara langsung dengan Frank. Tapi Silky menyebut Frank sedang bete karena pembelian beberapa propertinya gagal setelah izinnya ditolak Badan Pertanahan Nasional atau BPN.
Disinilah Chicken harus kembali memutar otak agar rencana dia membujuk bos gangster itu untuk berinvestasi bisa berhasil. Tiap tamu yang datang ke rumah kasino dikumpulkan di ruang bawah tanah. Mereka yang terlihat memakai perhiasan mewah langsung dirampas. Pertandingan tinju pun dimulai. Meski sudah memiliki 2 gadis, Frank tidak bisa melepaskan pandangannya dari si Lola. Fokus ke pertandingan tinju yang berjalan cukup seru. Kali ini, Ali dibuat kewalahan menghadapi Jerry. Tiba-tiba, Ali mengeluarkan jurus tarian yang membangkitkan kepercayaan dirinya. Dari awalnya fokus dengan keamanan, Hudson berbalik arah ingin melihat kehebatan sang legenda tinju. Alhasil, Jerry dibuat babak belur tidak berdaya hingga dokter memutuskan dia tidak layak lagi untuk bertarung. Otomatis, wasit memutuskan Muhammad Ali yang menjadi pemenang pertandingan ini. Hudson tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya kepada Ali yang banyak dihujat, tapi sejatinya dia telah mengangkat harkat dan martabat kaum kulit hitam. Setelah pertandingan, Brown menyeret si Javi dan Chicken yang berani berbohong ke hadapan bosnya. Dan inilah hukuman yang diterima si Javi. Sedangkan Chicken mengaku hanya ingin mendapatkan sedikit waktu menawarkan kerjasama kepada Frank. Setelah Frank memberinya kesempatan, Chicken mengatakan dirinya melihat Atlanta sebagai Black Pegas. Jika orang lain menganggap kota ini sebagai pedesaan, Chicken justru melihat banyak peluang besar yang dapat diperoleh dari kota ini. Karena itu, Chicken ingin bekerja kepada Frank untuk membangkitkan kota ini. Cukup terpukau dengan ambisi dari si Chicken Man ini, Frank mengampuninya dan setuju dengan penawaran si Chicken yang cukup menggiurkan. Setelah itu, Chicken mengajak Frank dan rombongan datang ke rumah kasino. Tiba di sana, kawanan perampokan langsung menyambut mereka dengan todongan senjata. Salah satu bandit memaksa Frank menyerahkan dompet dan cincin berliannya. Mereka tidak tahu bahwa orang yang dirampok ini adalah gangster terkuat di kota New York. Begitupun dengan si Chicken yang kedapatan menyembunyikan uang di balik kaos kakinya. Chicken sudah membujuk mereka untuk pergi membawa hasil rampokannya, tapi kawanan bandit ini menolak. Karena Vivian dengan si Kribo dan Lena disekap di dalam kamar, Vivian punya rencana agar salah satu dari mereka bisa kabur melalui loteng. Makin malam, pengunjung ke rumah pesta ini makin banyak. Alhasil, perhiasan dan barang berharga yang dirampas oleh kawanan bandit ini makin banyak. McKinley sebenarnya ingin mengakhiri perampokan ini. Namun Willie merasa belum puas karena dia yakin orang-orang kaya masih akan terus berdatangan ke rumah ini. Puluhan korban perampokan ini dipaksa melucuti pakaian mereka. Frank menyalahkan Chicken atas kejadian yang menimpanya ini. Karena itu, dia mengancam akan menghabisinya jika Chicken tidak menemukan cara untuk mengeluarkan mereka dari tempat ini. Sebagai gangster, Cadillac bisa membaca hanya satu orang dari kawanan bandit ini yang terlihat profesional dan seorang pembunuh. Sedangkan sisanya hanyalah amatiran. Chicken mengingatkan salah satu perampok bahwa beberapa orang korban yang mereka sandra adalah gangster dari Detroit, Kansas City, dan Chicago yang terkenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Saat Vivian hendak menaiki loteng, dengan sengaja Lena menjatuhkannya. Terciduk oleh si Willie, sebagai hukumannya Vivian dipermalukan di depan puluhan korban lainnya. Giliran Silky yang terjebak di dalam rumah ini. Chicken mengaku akan dibunuh Frank jika tidak memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, Ali yang ingin berkeliling kota Atlanta dikawal oleh Hudson. Ternyata, Frank lebih dulu berhasil membuka ikatan tali di tangannya. Lalu, rencana apa yang selanjutnya akan dilakukan Black Godfather ini? Vivian mulai curiga kepada si Lena karena dengan sengaja Lena menjatuhkannya. Tommy terkejut setelah melihat tanda pengenal beberapa korbannya yang disebut Chicken sebagai singanya Detroit dan Chicago. Lena pura-pura diseret oleh Willie untuk mengatasi Tommy yang ketakutan setengah mati di dalam kamar mandi. KTP tersebut Lena tunjukkan kepada McKinley bahwa mereka adalah gangster berbahaya.
Frank dan anak buahnya yang sudah berhasil melepaskan ikatan mulai menyusun rencana untuk melumpuhkan para perampok. Menyadari ada masalah besar, bandit ini mulai mengumpulkan barang hasil rampokan mereka. Keributan terjadi antara McKinley dan Willie yang bersikeras melanjutkan perampokan ini. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Vivian sempat mencegat si Lena, tapi malah tangannya yang terluka. Brown yang murka menghabisi salah satu perampok termasuk menembak si Lena. Karena situasi yang kacau, Chicken pergi membawa Vivian dan si Kribo. Sementara itu, Ali dan Hudson dicegat oleh Gubernur Maddox, bukannya mengucapkan selamat, tapi Ali diusir dari kota Atlanta malam itu juga. Setelah menurunkan si Kribo, Chicken Man akan membawa Vivian ke tempat aman, tapi yang jelas tidak bisa ke rumah sakit. Hudson akhirnya mengantarkan Ali ke jet pribadinya. Petinju ini sangat puas dengan pelayanan dan pengawalan detektif ini dan berterima kasih kepadanya. Pulang ke rumah, Hudson dihubungi komandannya untuk memberinya tugas sesungguhnya, menangani kasus perampokan yang melibatkan 80 korban. Ternyata Lena masih hidup dan kini berada di tangan Frank. Sebelum dihabisi, Lena mengatakan bahwa tuan rumah pesta tersebut adalah Chicken Man. Di pagi hari, Hudson datang ke TKP. Anak buahnya yang bernama Rommel menunjukkan surat undangan pesta yang diedarkan oleh Chicken Man dengan taburan berlian palsu. Anak buah Hudson diperintahkan untuk menyebar mencari petunjuk lainnya. Kembali ke si Chicken yang ternyata membawa Vivian ke rumah istrinya untuk meminta Faye mengobati Vivian. Disinilah Faye mulai curiga dengan tindakan suaminya yang membawa wanita seksoi terluka ke rumah mereka, bukannya ke rumah sakit. Sementara itu, Frank dan para konconya sudah kembali ke Hotel Hyatt. Dia marah kepada Silky karena seharusnya tidak boleh ada senjata yang dibawa masuk ke acara pesta yang diadakan atas namanya. Di sebuah lokasi tersembunyi, kawanan perampok mengumpulkan seluruh hasil rampokan mereka untuk dihitung. Dan ternyata totalnya mencapai jutaan dolar. Kembali ke TKP, Hudson melihat jasad salah satu perampok dengan sebuah senapan Remington 870. Sementara itu, polisi yang bernama Bill terlihat sedang menginterogasi korban dengan cara kasar yang langsung ditegur oleh Hudson karena kasus ini diberikan kepadanya. Di salah satu pojok, detektif ini menemukan beberapa kartu identitas milik bos gangster. Tak perlu waktu yang lama, tim kepolisian menemukan jasadnya si Lena dengan luka tembak tepat di kepalanya. Silky berhasil menemukan Chicken Man yang didesak bertanggung jawab kepada Frank dan antek-anteknya. Disinilah Chicken Man menyadari para perampok itu mengetahui lokasi acara pestanya dari si Lena. Hudson membeberkan kesimpulan sementara terkait kasus ini kepada bosnya, bahwa perampokan ini bukanlah perampokan biasa karena banyak bos gangster tingkat tinggi yang dirugikan. Di waktu yang sama, anak buah Hudson mendapatkan informasi dari toko penjualan senjata api tentang terjualnya 3 senapan Remington dengan pembelinya yang bernama Tommy. Kembali ke kawanan perampok yang mengumpulkan uang dan perhiasan dalam 4 buah tas berbeda dengan totalnya yang mencapai hampir 1 juta dolar. Mereka menyadari harus berhati-hati karena beberapa korban yang mereka rampok adalah penjahat berbahaya. Karena itu, hasil rampokannya tidak akan dibagikan lebih dulu sampai situasinya aman. Tiba-tiba, Tommy terkejut setelah mendengar radio salah satu perampok yang terbunuh bernama Lena. Para bos gangster yang jadi korban perampokan berkumpul di tempatnya Frank. Mereka marah karena datang ke pesta demi menghargai undangan si Chicken yang mengatasnamakan Frank. Namun yang terjadi, mereka diperlakukan seperti budak yang dilucuti pakaian, perhiasan, hingga harga diri. Meski para gangster ini bersikap tidak sopan kepadanya, tapi Frank berusaha menahan diri. Lantas, apakah bentuk pembalasan dari si Big Boss ini kepada para perampok? Apakah si Chicken Man akan menerima hukuman? Vivian mengaku kepada Faye dirinya hanya sebatas mitra bisnisnya Gordon. Tapi sebagai sesama perempuan, Faye bisa merasakan ada hubungan lebih antara suaminya dengan wanita malam yang satu ini. Kembali ke si Chicken yang ternyata pura-pura datang ke rumah Lena. Di sanalah dia melihat pria dengan sepatu warrior yang sama persis seperti yang digunakan salah satu perampok. Alamat rumah ini langsung dia beritahukan kepada si Silky untuk diteruskan kepada Frank.
Sementara itu, salah satu perampok yang bernama Andre hendak menjual sebagian perhiasan curiannya kepada seorang penadah bernama John. Tapi dia menolak karena melihat berita gegernya perampokan itu. Tommy menceritakan tentang sosok Lena kepada orang-orang yang hadir sebagai sahabat sekaligus saudara perempuan yang sangat berarti baginya. Tiba-tiba datanglah Hudson yang ingin membawa Tommy untuk dimintai keterangan. Chicken Man yang berusaha mencegahnya ikut ditangkap oleh detektif ini. Dengan bantuan pengacara, Chicken Man kembali dibebaskan. Dia langsung menghubungi Silky yang mengaku kecewa karena si Tommy sudah tidak berada di rumahnya. Ternyata, Frank yang murka menuduh Chicken sengaja mempermainkannya. Saat itu juga, Silky pun dihabisi. Dua anak buah Frank yang membawa senjata tiba-tiba datang ke rumah Faye. Untung saja, Faye dan Vivian lebih dulu mempersiapkan senjata. Mereka pun kembali mundur. Singkat cerita, Faye memutuskan akan pergi dari rumah ini membawa anak-anaknya. Tiba-tiba, Chicken Man datang berusaha mencegahnya. Setelah Chicken Man meminta waktu untuk menyelesaikan semua masalah ini, akhirnya Faye pun luluh bersedia diantar suaminya. Brown datang menemui John setelah dia mendapat informasi penadah ini sering menerima barang curian. Tapi John mengaku tidak tertarik. Gangster ini meminta John menyebarkan berita bagi siapapun yang memberikan informasi tentang kawanan perampok ini akan mendapatkan imbalan besar. Dan khusus untuk si Chicken Man, imbalannya akan dilipat gandakan. Tommy dipaksa oleh Hudson untuk mengaku terlibat dalam perampokan karena identitasnya jelas digunakan untuk membeli 3 senapan Remington. Mentalnya makin jatuh setelah diperlihatkan foto jasadnya Lena. Apakah Tommy akan membeberkan identitas kawan-kawannya dan lokasi persembunyian mereka? Singkat cerita, kawanan perampok itu langsung kabur setelah Hudson tiba di sebuah penginapan. McKinley dan Willie berhasil lolos dari kejaran detektif ini. Kembali ke markas, Hudson menemukan Tommy sudah tewas di ruang interogasi. Sedangkan Vivian yang kembali ke rumah pesta, tiba-tiba Open up, bitch. Dua orang yang sedang memancing tiba-tiba menemukan jasad. Hudson terpaksa memberi kabar buruk kepada ibunya si Tommy bahwa anaknya meninggal dunia karena bunuh diri. Chicken dan istrinya terkejut setelah melihat tayangan berita ditemukannya jasad Raymond alias Silky. Chicken makin khawatir dia akan menjadi korban selanjutnya dari murkanya para gangster. Karena tidak punya pilihan lain, Chicken menghubungi Hudson untuk meminta bantuan. Karena jasad yang ditemukan itu adalah temannya yang dijuluki Silky, orang yang mengajaknya mengadakan pesta pertarungan yang dihadiri para gangster. Singkat cerita, keduanya bertemu. Chicken mengutarakan maksudnya untuk membantu detektif ini menemukan kawanan perampok itu sebelum para gangster membunuhnya lebih dulu. Frank melakukan pertemuan dengan Senator Johnson untuk meminta bantuan tentang rencananya membeli sebidang tanah, tapi dihalangi oleh Departemen Zonasi dan Pembangunan. Tapi senator ini dengan tegas menolaknya karena mengetahui betul Frank seorang mafia. Andre disuruh pamannya untuk segera meninggalkan Atlanta sebelum nyawanya terancam. Memberikan salah satu gelang hasil rampokannya, si Gemoy marah karena Andre tidak mau mengajaknya pergi. Ray datang ke tempat persembunyian Willie dan McKinley karena dia tidak punya tempat tinggal setelah ibunya kehilangan pekerjaan, yang berakibat dia dan ibunya diusir oleh si tuan tanah. Tak tinggal diam, saat itu juga Willie mengajak Ray untuk menemuinya. Kembali ke si Hudson dan Chicken yang datang ke rumah pacarnya Silky untuk mendapatkan informasi. Malam itu, dia melihat Silky menemui seorang pria yang memiliki gigi emas seperti Chicken Man bernama Billy D. Yang dia ingat, jenis mobil yang digunakan pria itu adalah Chevy. Ternyata, Vivian ditangkap oleh salah satu gangster untuk dihadapkan kepada Frank. Vivian berusaha meyakinkan bos gangster ini bahwa Chicken Man tidak terlibat perampokan. Dan sejak awal, dia hanya ingin bekerja kepada Frank. Tapi Frank sendiri sudah tidak peduli. Yang penting Chicken Man dibawa ke hadapannya. Karena itu, Vivian harus mengatakan di mana dia bersembunyi. Datang ke bengkel, Hudson bertanya tentang Seville warna kuning yang mungkin John ketahui. Tapi penadah barang curian ini mengaku tidak tahu
Padahal gerak-gerik montirnya sangat mencurigakan. Di waktu yang sama, Chicken menemukan foto si John dengan seseorang yang disebutnya mirip Billy. Padahal dialah Andre, keponakan John sekaligus bagian dari kawanan bandit. Sebelum terungkap, John lebih dulu mengusir mereka. Tapi akhirnya, Hudson mendapat informasi dari si montir yang mengaku mengenal Andre yang dia benci karena pacarnya telah direbut perampok itu. Willie memberikan pelajaran kepada si tuan tanah yang mengusir Ray dan ibunya. Tidak puas dipukulinya, Willie mengajarkan bocah ini untuk menghajarnya juga. Dengan bonus terakhirnya timah panas. Andre memaksa McKinley memberikan uang jatah untuk dia melarikan diri dari kota ini. Di lokasi yang berbeda, si Gemoy membeberkan lokasi persembunyiannya si Andre kepada Brown. Hudson dan Chicken akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyiannya si Andre. Tapi bandit ini lebih dulu menodongkan senjata, memaksa Hudson melemparkan pistolnya. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Komplotan gangster menghujani mereka dengan peluru. Setelah itu, Brown mengejar si Andre hingga ke dalam hutan. Dan ternyata si Andre pun tumbang lebih dulu sebelum Hudson menyelamatkannya. I'm trying to help you. You gotta go. Singkat cerita, TKP dipenuhi tim kepolisian. Di depan komandan, si Bill datang dengan polontongnya memicu amarah Hudson. Akibatnya, Hudson diskors oleh komandannya. Bermaksud menemui Vivian, tiba-tiba Chicken ditewak komplotan gangster. Ketika Chicken Man diseret oleh anak buah si Sully, dia berhasil melarikan diri. And you best believe I'm gonna... Dia datang ke motel tempat istri dan anaknya menginap, namun ternyata sudah lebih dulu pergi. Tiba-tiba, tim kepolisian datang untuk memburunya. Hampir saja dia terkena timah panas yang dilepaskan oleh si Bill. Karena Chicken Man berhasil kabur, Sully memaksa Vivian membayar ganti rugi sebesar $50.000. Chicken Man fotonya sudah dipajang di halaman terdepan koran Tribun sebagai buronan berbahaya yang terlibat dalam perampokan besar. Tidak punya teman lagi, Chicken Man datang ke rumah Hudson untuk minta bantuan. Mereka berdua sepakat untuk menemukan para perampok itu dan membersihkan nama Chicken Man. Meskipun mereka ini perampok, ternyata McKinley tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan si Ray kepada pemilik rumah kontrakannya. Apalagi, Ray makin dekat dengan si Willie yang dinilai Mac cukup berbahaya. Datang ke markas untuk mengambil barang-barang pribadinya, Hudson diberitahu oleh si Rommel bahwa Frank Moten ada di dalam ruang interogasi karena diduga terlibat dengan para pembunuh bayaran yang menyerang Hudson di dalam hutan. Bos gangster ini nampak tenang dengan tuduhan yang dilayangkan oleh Bill. Ketika polisi ini keluar, kesempatan ini dimanfaatkan Hudson untuk menggali informasi dari mulutnya Frank. Setelah disuap secangkir kopai hitam dan cara pendekatan yang berbeda, bos gangster ini mengaku banyak dari polisi di kota New York yang sudah biasa mendapatkan uang suapnya. Frank pun mengaku sebagai korban perampokan malam itu. Bukan uang yang dia permasalahkan, tapi harga diri dan martabat sebagai bos besar gangster, termasuk reputasinya yang ikut jatuh. Inilah yang tidak bisa dinilai dengan angka, dan karena itu Frank sangat marah. Tapi Frank tidak mungkin mengakui telah merenggut beberapa nyawa bandit itu kepada polisi ini. Giliran Hudson yang marah kepada si Chicken karena tidak memberitahunya bahwa Frank salah satu korban yang hadir di malam pesta. Cadillac menghubungi Frank untuk memintanya fokus kembali menangani organisasi karena orang-orang mulai mempertanyakan kualitas kepemimpinannya saat ini. Untuk masalah si Chicken Man, Cadillac akan mengambil alih untuk memburunya. Hudson dan Chicken memberitahu pamannya si Andre yang terkejut keponakannya itu telah tewas. Disinilah John memberitahu mereka bahwa salah satu bandit yang terlibat dalam perampokan itu bernama McKinley. Singkat cerita, Hudson berhasil menemukan penginapannya si McKinley yang sudah ditinggalkan.
Saat melihat medali di dalam kamarnya, ternyata McKinley seorang mantan anggota pasukan khusus. Diperkuat dengan fotonya yang menggunakan seragam militer bersama seorang pria yang Chicken pernah lihat bertemu dengan Silky. Nah, si pria inilah yang sebenarnya kita ketahui sebagai Emerson. Jadi, Emerson dan McKinley sama-sama mantan anggota pasukan khusus yang merencanakan perampokan itu. Masalahnya, Chicken lupa dengan nama pria ini. Selain itu, Hudson menemukan foto McKinley dengan seorang wanita dan anak kecil. Singkat cerita, Hudson menemui mantan istri McKinley yang bernama Carmany agar membujuk McKinley untuk menemuinya. Meski terlibat dalam perampokan, polisi ini hanya ingin membantu dia selamat dari kejaran orang-orang berbahaya. Untung saja, Hudson datang lebih dulu sebelum polisi melihat si Chicken. McKinley datang menemui mantan istrinya yang meminta dia menemui Hudson. Tapi pimpinan perampok ini menolak. Dan ternyata Hudson sudah mengintai pertemuan mereka. Sementara itu, si Willie mendoktrin dan mengajarkan si Ray untuk jadi seorang pembunuh. Hudson mengaku tidak bisa menangkap McKinley meski perampok itu sudah berada di depan hidungnya. Karena sedang diskors, otomatis tidak punya kewenangan. Lagian, Hudson merasa ada orang yang mengendalikan McKinley dari atas. Dan inilah yang harus mereka selidiki. Vivian membayar hutangnya kepada si Sully. Tak cukup sampai di situ, dia dipaksa mencuci kakinya. Tiba-tiba, Frank dan pengawalnya datang, menuduh si Sully telah merampoknya. Di luar dugaan, ini yang terjadi. There's certain your ass. Look, Pops. Missouri Slim, did you rob me? Disinilah sesuatu yang tidak diduga sebelumnya mulai terungkap. Ternyata, Cadillac yang kita duga sangat setia kepada Frank, faktanya bos dari si Emerson. Cadillac punya ambisi untuk mengambil alih organisasi gangster karena menilai Frank sudah tua. Dipaksa jadi penangkap bola, Cadillac menugaskan Emerson untuk membawa McKinley dan Willie ke Pulau Jekyll. Dia tidak peduli meski Emerson berhutang nyawa kepada McKinley. Yang jelas, Cadillac ingin mereka dipensiunkan secara permanen. Apakah maksudnya dua antek mereka itu agar dihabisi saja? Singkat cerita, Hudson sudah membuntuti McKinley ke tempat persembunyiannya. Lalu, Emerson menghubungi agar McKinley dan Willie untuk datang ke Pulau Jekyll. Hudson dan Chicken kembali membuntuti 3 perampok yang tersisa dengan membawa senjata dan tasnya masing-masing. No idea. Now we follow him. Di tengah perjalanan, kawanan perampok ini istirahat terlebih dulu. Pemilik toko sempat melihat si Ray mencuri makanan. Sebelum mengambil senjata, Willie lebih dulu menodongnya. Disinilah Willie kembali melatih bocah ini untuk menjadi penjahat yang sesungguhnya. Meg yang terkejut langsung membujuk keduanya untuk menghentikan aksi mereka. Hudson pun ingin bertindak, tapi ini bukan waktu yang tepat melawan 3 perampok bersenjata. Setelah kawanan bandit itu pergi, Hudson memilih masuk ke toko untuk mengecek korban. Padahal Chicken menyuruhnya melanjutkan misinya untuk membuntuti mereka. Dan ternyata si pemilik toko baik-baik saja, hanya tangannya yang diikat. Chicken kesal karena mereka gagal membuntuti para perampok itu. Singkat cerita, mereka tiba di klub kosong yang ada di Pulau Jekyll. Setelah dimintai keterangan, akhirnya si pemilik toko ingat dengan obrolan para perampok itu yang menyebut akan pergi ke Pulau Jekyll. McKinley langsung menghubungi Emerson untuk memberitahunya bahwa mereka bertiga baru saja tiba. Emerson mengatakan akan menyusul ke sana dalam beberapa jam. Di luar dugaan, Emerson memberi perintah kepada Willie untuk menghabisi Ray. Emerson kembali mengingat masa lalunya saat bertugas di Vietnam. Dalam perang itu, dia hampir mati di dalam lubang jika McKinley tidak datang menyelamatkannya. Karena itulah dia merasa punya hutang nyawa kepadanya. Hanya karena dia kulit hitam, Emerson diusir dari bar, tapi ini yang dia lakukan.
Hudson dan Chicken terlibat pertengkaran di tengah jalan. Setelah keduanya lelah, tiba-tiba 3 cewek seksoi bertanya arah ke lokasi klub kosong yang ada di Pulau Jekyll. Disinilah mereka menyadari para PSK ini diorder online oleh kawanan bandit. Setelah puas dengan ceweknya masing-masing, tiba-tiba McKinley ditodong oleh Hudson. You need to have a little confab. Sebagai mantan prajurit, McKinley mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya, asalkan Ray dibebaskan karena bocah itu masih di bawah umur. Dia mengaku perampokan ini atas inisiasi dari Emerson sebagai perantara dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Karena si Emerson datang, Hudson dan Chicken bersembunyi di dalam mobil. Willie pun tidak sanggup untuk membunuh Ray. Disinilah Hudson dan Chicken mendengar nama Frank yang memburu para perampok ini dan Cadillac yang diucapkan oleh Emerson sebagai gangster yang memberi perintah untuk melakukan perampokan. Masuk ke dalam, McKinley kembali terkejut karena Willie ditugaskan untuk membunuh Ray. Di luar dugaan, ini yang terjadi. McKinley tidak sengaja ditembak oleh Ray. Kemudian Emerson menembak bocah ini. Dan terakhir, si Willie yang membunuh Emerson. Mac? Hudson pun muncul untuk menangkap penjahat ini. Call it in. Where you going? Setelah terlibat baku tembak, akhirnya si Willie berhasil ditangkap. Ternyata Cadillac dikendalikan oleh ibunya untuk menjatuhkan Frank demi mengangkat martabat mendiang ayahnya yang jatuh oleh bos gangster itu. I want that. At the appropriate time, Marshal. Cadillac mengumpulkan para gegeduknya gangster dengan menyebut Frank telah memfitnah dirinya, ayahnya, dan mereka semua agar mudah dia kendalikan. Karena itu, Cadillac mengajak para bos gangster ini untuk menguburkan si Frank di kota ini. He slandered every one of y'all. And Mo's days were numbered. That's why with this country-ass backward town that he's so fucking fond of. Terbalik dengan ucapan si Cadillac kepada Frank dengan menyebut para bos gangster sudah berbuat kurang ajar kepadanya. Padahal dia sengaja mengadu dombakan mereka semua. Cadillac terkejut karena yang menelepon bukanlah Emerson tapi Chicken Man. Mengaku sudah menguasai hasil jarahannya, Cadillac dipaksa menemui Chicken di sebuah lokasi karena Emerson sudah pindah alam. Tapi si Cadillac menyembunyikannya dari Frank untuk menutupi pengkhianatannya. Singkat cerita, Cadillac bertemu dengan Chicken dan Willie untuk mendesak Cadillac agar memberitahu Frank bahwa perampokan ini otaknya adalah Emerson. Sebagai imbalannya, Cadillac akan mendapatkan seluruh hasil rampokan. Tiba-tiba, Cadillac marah setelah Willie menceritakan kisah masa lalu ayahnya yang gagal. Disinilah Cadillac mengakui semua perampokan itu dia yang mendalanginya. Tiba-tiba, Hudson dan tim kepolisian menciduk si Cadillac dengan barang bukti rekaman pengakuannya. Better get that ass ready. Not a foreign attorney, one will be appointed to you. See? 493. Okay. Oh, and Everybody, appreciate y'all. Like I said. Di saat Willie dan Cadillac duduk dalam satu mobil, tiba-tiba You like it or not, we in this motherfucker for itself. Let's go, Black. sementara itu Vivian dan si Kribo makin dekat dengan Frank untuk menjalin kerjasama. Di luar dugaan, Hudson datang menodongkan senjata. Hudson memaksanya kembali melepaskan Chicken Man. Singkat cerita, Vivian mengantar mereka ke lokasi pertemuan. Terjadi perdebatan di antara semua hingga Frank memaksa Hudson menyerahkan pistolnya atau si Chicken akan dihabisi. Frank lalu menyeret si Chicken Man ke dalam ruangan untuk dieksekusi mati.
Sebelum itu, ternyata Frank sudah mengetahui bahwa Cadillac sejak lama sudah merencanakan pengkhianatannya. Sedangkan Chicken kembali meminta maaf karena dia tidak pernah punya sedikit pun niat untuk merampoknya. Di luar dugaan, Forgive me. ternyata Frank tidak benar-benar membunuh Chicken Man. Saat dia keluar, Cadillac mengaku telah merencanakan semua ini. Dan saat itulah mereka saling menodongkan senjata. Hudson akhirnya membeberkan semua rencana jahatnya si Cadillac demi menguasai organisasi gangster mereka. Cadillac pun kembali ditangkap, sedangkan Frank diminta kembali ke New York. Not by a long shot. To the robberies or the subsequent murders. Dan Chicken Man kembali mendapat maaf dari istrinya. Playing in my head without. Now that I stand here at these steps, I realize don't matter. Look, Faye, I did that. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.